Protes PSSI ke AFC diterima. Ivar bisa main lawan Yordania. PSSI siapkan kontrak STY hingga tahun 2027. Allegri ngamuk usai Juventus hanya imbang vs Cagliari. Pochettino ingatkan Palmer tak perlu buktikan diri di hadapan City. Arteta minta pemainnya bangkit saat lawan Wolverhampton dan bersiap gusur City. Casemiro nyaris batal ke Manchester United karena tangis Ancelotti. Kabar bola hari ini. Ketua PSSI Erick Thohir menyatakan protes Indonesia terkait kepemimpinan wasit Nasrullah Kabirov sudah ditolak AFC dan hukuman tetap berjalan. PSSI melayangkan protes resmi atas kepemimpinan wasit Kabirov. Dalam protes yang dilayangkan, PSSI menyoroti kartu kuning kedua yang berarti kartu merah yang diterima oleh Ivar Jenner. Sudah dijawab sama AFC, hukuman tetap berjalan. Jadi, protes kita ditolak. Ivar Jenner dihukum bermain sekali, Ramadan Sananta dihukum 2 kali tidak boleh bermain. Itu hasilnya, tutur Erick Thohir. Dengan demikian, Ivar Jenner sudah bisa kembali masuk dalam skuad pada laga ketiga grup A antara Indonesia vs Yordania. Sedangkan Sananta baru bisa kembali bermain andai timnas Indonesia U23 lolos ke perempat final. Kabar bola hari ini. Erick mengungkapkan hingga saat ini PSSI masih merasa puas dengan kinerja Sintayong di tim nasional. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan pihaknya menjunjung profesionalisme terkait perpanjangan kontrak Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Erick menyebutkan, PSSI sudah menyiapkan kontrak hingga 2027 buat Taeyong. Ya kan sampai 2027, saya sudah ngomong. Itu kan sebuah komitmen yang kita sudah sepakat sama-sama bahwa ada target-target untuk pelatih STY sebagai profesional, dan dari saya sebagai profesional punya kesepakatan. Nah, jadi jangan berpolemik gitu. Jadi sudah ada hal-hal yang disepakati, kata Erick. Pertanyaan media juga, bagaimana kalau enggak lolos 8 besar? Ya itu baru penilaian yang berbeda. Tetapi saya bersama PSSI berdiri tegak di atas wilayah profesionalisme. Ketika kita bersepakat, itu yang kita pegang. Puas enggak? Ya puas. Tapi tadi, jangan ini dipotong-potong, tambah Erick. Kabar bola hari ini. Juventus hampir kalah karena hanya bisa bermain imbang lawan Cagliari dalam lanjutan Liga Italia tahun 2023 sampai tahun 2024. Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri ngamuk ke anak asuhnya. Juventus gagal curi poin penuh setelah main imbang 2-2 saat melawat ke markas Cagliari. Sederhana saja, kami membiarkan 7 serangan balik dan terus-menerus mencoba umpan 1-2 ini kepada seseorang yang berjarak 1 meter dan melakukan kesalahan, kata Allegri, melawan tim agresif seperti Cagliari, Anda perlu melakukan perlawanan. Kami tidak memahami situasinya, terutama karena bola tidak benar-benar bergulir di lapangan, kami malah harus memukulnya jauh, sambungnya. Allegri menambahkan, seharusnya Juventus bermain Spartan layaknya Cagliari. Nyatanya, para pemain sinyonya tua tidak bisa menyamai intensitas yang dimainkan dari skuad besutan Claudio Ranieri tersebut. Kabar bola hari ini. Mauricio Pochettino mengingatkan Cole Palmer agar tidak menjadikan laga semifinal Piala FA melawan Manchester City sebagai ajang pembuktian diri. Palmer sebelumnya membela City, tapi kemudian dilepas ke Chelsea. Karirnya melesat bersama tim London. Ini musim pertamanya bermain konsisten. Kami perlu berhati-hati karena dia masih muda, dia sedang berkembang, kata Pochettino. Pochettino mengatakan, Palmer sebenarnya tidak membenci City. Justru sebaliknya, berterima kasih karena telah mendidiknya di akademi selama tahun 2010 sampai tahun 2020 kemudian masuk tim senior pada 2020 hingga 2023 kendati hanya turun lapangan 19 kali dalam 3 tahun. Kabar bola hari ini. Manajer Arsenal, Mikel Arteta, meminta anak asuhnya untuk bangkit saat melawan Wolverhampton Wanderers untuk membawa mereka kembali ke puncak klasemen Premier League. The Gunners kalah dalam 2 pertandingan sebelumnya, dari Aston Villa di Premier League dan Bayern Munich di perempat final Liga Champions. Itu bukan pengalaman terbaik, kata Arteta. Kekalahan di Liga Champions. Sekarang kami sepenuhnya fokus pada pertandingan yang ada di depan kami dengan 6 pertandingan tersisa. Kami tertinggal 1 pertandingan dari City dan kami akan berusaha sekuat tenaga. Konteksnya sudah jelas, kata Arteta. Pekerjaan ini, industri ini terus-menerus menguji ketahanan dan ego Anda.
Ketika segala sesuatunya berjalan dengan baik, dan ketika tidak berjalan dengan baik. Setiap saat Anda harus menavigasi dan melaluinya dengan cara yang alami dan memahami konteksnya. Dan ambil sisi positifnya. Hal itu sangat penting untuk membantu Anda belajar dan menatap ke depan. Kabar bola hari ini. Casemiro mengaku sudah mantap saat memutuskan bergabung Manchester United. Namun, ada satu momen yang membuat Casemiro merasa ragu meninggalkan Real Madrid. Kepada program El Chiringuito, Casemiro mengungkapkan bahwa pelatih Carlo Ancelotti sampai menangis karena tak rela dia pergi. Akan tetapi, Casemiro akhirnya tetap pergi karena sudah sepakat dengan United. Dan jadilah aku berbicara dengan Ancelotti, dan dia sudah tahu kalau aku akan pergi. Aku masuk ke kantornya dan ketika dia membalikkan badannya, aku melihat dia menangis. Ancelotti menangis, dan berpikir, mengapa Anda menangis? Tidak, Anda tidak boleh menangis. Dan Carlo bilang bahwa dia tidak ingin aku pergi dan karena dia sangat menyayangiku dan saat itu aku ragu, pindah, dan menyadari seberapa banyak orang yang menyayangiku di sini. Casemiro menjelaskan.